kasunyatan. Ilmu sejati itu berdasarkan kasunyatan, tapi nggak ada istilahnya ya sekarang terjadinya ya kehidupan saat ini. Dikatakan Siratul Mustaqim ya sekarang ini dunia inilah jembatan antara untuk menuju atau menentukan surga dan neraka. Ya, surga dan neraka itu pun simbolis. Di surga itu bentuk ketenangan. Surga itu bentuk ketenangan, kedamaian, sedangkan neraka bentuk dari bencana yang menimbulkan kesedihan, terus kesusahan itu neraka. Jadi enggak dibayangin besok itu halu. Itu kasunyatan di sekarang ini. Di saat ini mau Semuanya jembatan bisa kita rasakan untuk menentukan, makanya disimbolisasikan dengan jembatan Siratul Mustaqim itu ibarat rambut dibelah tujuh. Di logika rambut dibelah tujuh, rambut tuh kecil dibelah tujuh. Apa enggak sulit? Ya sangat sulit. Makanya hidup ini sangat sulit. Makanya diibaratkan menyeberang Siratul Mustaqim itu disimbolisasikan dengan rambut dibelah menjadi tujuh. Itu karena saking sulitnya. Ya, kenyataannya memang ya, orang pada bingung mencari kebenaran atau cari kedamaian mau dengan membayangkan apa ya, surga akhirnya ya tadilah menjadikan dia tuh malah tersesat, bukan mencari Tuhan yang punya surga, yang punya neraka. Istilahnya si empunya yang dicari, bukannya si empunya, tapi ciptaannya. Surga neraka kan ciptaannya, bukan fokus kepada pemiliknya. saya cari bos besarnya dulu. Berarti sebelum keciptaannya atau makhluk-makhluknya, ya istilahnya big boss, tuan besarnya dulu atau Tuhan kita. Kalau tadi mengatakan Allah itu satu tetapi tidak terhitung, itu penjelasannya bagaimana, Pak? Ya, Allah itu memang satu, maha tunggal, maha esa. Tapi satu itu tak satu, maha satu tapi tak terhitung. Ya, apa yang terlihat di depan mata kita itu perwujudan dari kekuasaan. Berarti kan itu enggak satu. Berarti banyak, meliputi segala sesuatu juga kan banyak kan. Nah, tapi kalau dijabarkan secara detail ya panjang lebar. Itu Pak, bagi yang sudah paham ya cukup segini ya ibaratnya. Terus untuk panduan laku untuk teman-teman yang kadang kesulitan menemukan guru, Pak Wanto, seolah-olah itu kan tidak akan pernah bisa mempelajari kawruh yang sejati jika kemudian tidak berguru kepada sesepuh sana, sesepuh sini, dan lain sebagainya.
Ya kalau cuma seseorang mempelajari ilmu, ya kalau berdasarkan diam di tempat, semisal melakukan rutinitas seperti puasa, zikir atau wirid atau semedi, itu nggak cukup. Itu ya jalan, tapi nggak sebatas sampai di situ. Jadi kita ya harus mengenali alam sekitar kita, Mas. Ya bersosial. Jadi terutama kalau kita berdiam diri di rumah, nggak pernah belajar, istilahnya ya ke orang-orang yang lebih ngerti, orang tua lah, ya kita nggak bakalan bisa. Cuma di rumah wiritan semedi, susah mencapai. Jadi emang butuh tukar pengalaman. Ya tadi loh, Mas, pengalaman itu adalah guru. Ilmu tanpa pengalaman ya nggak jadi ilmu. Yang dikatakan ilmu itu pemahaman. Ilmu itu pemahaman, jadi bukan ilmu yang instan seperti ilmu ya kepengen kebal, kepengen terbang, bisa terbang, bisa ambles di tanah, itu ilmu. Tapi kan nggak paham apa itu hidup, itu ilmu instan. Itu termasuk kanuragan, kesaktian, tapi itu jauh dari ilmu yang dikatakan sejati atau kasunyatan. Jadi ilmu itu pemahaman. Kauro itu bahasanya ilmu. Ilmu itu pemahaman. Jadi apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, terus diresapi, terus paham, nah itulah ilmu. Kalau ada sesepuh tertentu gitu Pak, misalnya kayak Mbah Sumatari dan buyut-buyut kita yang lainnya, Ya, dia laku pribadi, ya kan, badannya benar-benar digunakan untuk ngelih puasa, tapi terus kemudian dia bisa menemukan yang sejati, tapi kan dia tidak keliling cari guru kemana-mana. Itu pandangannya Pak Wanto bagaimana? maksudnya yang Mbah Otari yang Iya. sudah sepuh kita. Nah karena Mbah sesepuh sudah nggak keluar lagi, nggak usah keluar, banyak yang berdatangan. Nah itu karena sudah menuai. Enggak, Atau- maksudnya ketika dia berproses dulu kan tidak keliling cari guru kemana-mana. Oh ya, Dia hanya pengennya mencari yang sejati di dalam Iya. dirinya lewat puasa. Itu pandangannya jenengan gimana? oh ya, yang itu dari yang ritual seperti itu ada. Tapi ya tadi tetap ada yang betul, maksudnya ada sosok ya, perewangan lah, tapi perewangan bagus. Nah, perewangan tuh banyak, Mas, ya setan, iblis, demit, itu perewangan berkabeh, tapi gak sejati. Jadi banyak macam, Mas. Cuma ya ada satu yang benar-benar hak, itu ada. Ya bagi yang
belum paham dikira sama. Orang yang ahli dimintai tolong, ahli meramal, dikira ya sama saya. Waduh, beda. Mungkin dari nilainya dari segi luar, kelambine padha irenge, dikira padha. Terus kalau bimbingan atau panduan laku spiritualnya Kang Wanto yang bisa kemudian diaplikasikan sama teman-teman yang haus laku spiritual itu kira-kira bagaimana? Ya, saya kasih atau tuntun dengan dasaran, Mas. Dasaran untuk belajar spiritual tadi. Jadi istilahnya diri kita itu ibaratnya tempat, Nggih. ya, atau wadah. Nggih. Nah, wadah itu harus dibersihkan sebelum dituangin, Belum diisi. sebelum diisi air jernih. Nah, kalau wadah itu masih kotor, tadi ilmu tadi masih, kalau mau masuk masih enggak. Nggih, nggih. Prosesinya Pak Wanto. Ya, prosesnya tadi menghamba kaulo, seorang hamba ingin mengenal Tuhannya atau dicintai Tuhannya, kita harus mencintai dulu. Nah, sebelum, dengan membersihkan. Mencintai siapa Pak? Kenapa? Mencintai siapa? Mencintai sesama hamba atau mencintai siapa? Ya, mungkin dari niatnya, sebelum mencintai, sebelum kita, maksudnya sebelum yang Maha Kuasa mencintai kita, kita dulu yang belajar pada Sang Maha Kuasa dengan perantara sesama. Kalau kita langsung pada jatuh, nggak bisa, Mas, kalau nggak melalui sesama. Nah, itu memang ya tadi loh, Allah itu satu, tapi bahkan meliputi segala sesuatu, ya makhluk, nah, termasuk makhluk apalagi sesama manusia. Berarti pembersihannya tadi tidak melalui dikir-dikir tertentu, tapi dengan membangun cinta dengan sesama gitu Pak, atau gimana? Ya, nah, gini loh, Mas. Nah, pertama, ya saling menghargai sesama, itu juga bagian dari awal dan sampai kapanpun. Nah, ini yang kunci yang utama, berzikir, beristighfar. Jadi kita tuh merendahkan diri, merasa bahwa kita tuh kotor, jadi banyak beristighfar, ya. Banyak beristighfar dan bersolawat. Nggak usah banyak-banyak dulu, yang panjang-panjang, yang pendek, yang mengerti, yang dimengerti diri kita sendiri. Buat apa buat wiridan pakai bacaan panjang-panjang Tapi tidak ini. cuma lewat lisan tapi nggak masuk Iya. hati. Jadi istighfar yang mendalam, jadi mengingat ya kita pernah melakukan suatu kesalahan, sambil diingat-ingat menangis, Mas. Nah, dari hati kalau udah tersentuh sampai meneteskan air mata, itu hati jernih, pikiran
juga jernih mas. Jadi nggak usah terlalu banyak bacaan untuk sarana mendekatkan diri pada Allah tadi. Ya dengan jalan banyak-banyak istighfar, bersolawat, ya sampai nggak usah dihitungi berapa ratus berapa ribu. Kalau udah capek ya udah lanjutkan dengan sering-sering melek malam. Iya. Tidur tuh bagusnya jam 12 ke atas. Ada semacam ini Pak, apa? Ada juga konsep yang mengatakan bahwa tidur di atas jam 12 malam itu bagian cara awet muda dan lain sebagainya, mengasah kepekaan. Ya itu kan Bonus. ada paribasan atau unen-unen orang tua dulu. Pripun Pak? Dia kepengen oleh bojo ayu, sering-sering melek dalu. Wih, Nah bojo ayu itu bukan berarti iki langsung guyu. pasti mas pengen lancar rezekine, kepengen kasil ilmune, betapa melek dalu. Ya saiki ketika kita bangun di tengah malam dan berzikir, itu ibarat kita bangun di tengah-tengahnya kuburan atau bangkit dari di tengah-tengahnya orang mati. Itu benar tuh. Jadi yang lain tuh pada lelap tidur, nah kita lah berjuang dengan berzikir, mengingat keberadaan Allah tadi atau Tuhan yang Oke, sekedar Pak Wanto.